Program konten ini disupport oleh Denka Pratama Indonesia. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama Dr. Yap alias Krypton Rompis di Slammers Radio. Yes. Kita kedatangan hari ini, kita kedatangan band legendaris. Waduh, legendaris lah ya. Legendaris, kalian 26 tahun? 96, 26, ya, 26, 96. Dari 96? Iya. Sekali. Sekali band yang besar di skena underground. Zaman gua masih dulu belum ada Club 80s. Udah ini tapi apa? Chapter 69. 69. Ya. Hadi ini adalah teman kuliah gua dulu di Gunadarma. Satu kelas. Banyak orang yang belum tahu kan? Ya, banyak yang belum tahu. Akhirnya gua berpindah ke Institut Kesenian Jakarta. Kan tapi pindah lo nggak kuat. Nggak kuat. Otaknya nggak kuat. Bukan otaknya nggak kuat dompetnya. enggak. Tapi pada saat itu gue memang berniat kan ke sekolah seni ya. Cuma waktu bokap belajar komputer. Akhirnya gue sama lo kasusnya sama gue. Gundar. Akhirnya Gundar belajar komputer. Ternyata nggak dapet gue. Akhirnya pindah lah aja. Dapet baru jadi manusia. Kemarin di Gunadarma gue jadi manusia loh. Enggak, maksudnya gue tidak menjelekkan Gunadarma ya. Gue momen-momen itu adalah momen-momen caur dan yang sangat berarti buat hidup gue juga di. Gue ketemu sama lo, dulu teman-teman gue tuh ada Hadi, Jack. Itu kita Produsa. Iya, terus ketemu sama Kama. Kita sempat main musik juga dulu, bikin band. Memang tidak bisa lepas tuh ya. Sempet di dread rambut gua sama dia pakai asap rokok. Zaman Jadi dulu. zaman ngepang dulu. Hadi, lo dari daerah rumah lo mana? Cawang ya, Cawang. Gua anak Kelapa Gading, ketemu di Depok. Terus kita kayak ketemu, lo base mana? Biasanya gitu kan kalau misalnya zaman dulu. Iya, base mana. Terus gue dari yang Offender, lo dari anak-anak Cawang tuh memang ada lu gini Gamung. Studio Gamung. Ya, nah itu kita nggak pernah bareng zaman dulu. Jadi ketemunya tiba-tiba di fakultas gitu, tiba-tiba di universitas kita kuliah. Ini siapa nih? Brengsek banget dulu kan. Brengsek banget. Tapi ya akhirnya kita ketemu lagi di tahun 2022 tahun lalu. Untuk tiba-tiba dia telepon gue ngajakin, "Yap, datang yuk isi gitar di lagu." Jadi 2002 dia ngajakin gue isi yuk gitar, gue punya lagu, gue rekaman nih gitu. Isi, gue disuruh isi gitar. Datanglah gue ke studio. Tiba-tiba gue bukan dengerin dulu gue lagunya. Gue bilang gitu kan, lagunya gue dengerin. Kok liriknya gini sih? Lu salah kayaknya, bukan salah, maksudnya kurang tepat nih ceritanya gitu. Harusnya ceritanya kemana-mana dulu gitu. Ini tiba-tiba kesana. Akhirnya gue kasih input beberapa masukan soal lirik, terus cara Hadi nyanyi. Kalau nyanyi gini sih, harus rasanya gini gitu. Gue tiba-tiba jahil kesana. Akhirnya gue kasih tips trik nyanyi bagian part-partnya. Gimana kalau misalnya lu nyanyi aja ya? Tiba nyanyi gue, dan akhirnya dirilis tahun ini. Setelah nggak sampai setahun lah, 8 bulan. Bulanan itu ya. Itu proses lagunya memang akhirnya kalian memutuskan untuk pakai nama sekali lagi akhirnya. Ya. Sebenarnya itu tidak ada. Soalnya nih for your information, sekali kemarin di tahun 2021 membubarkan diri. Dua membubarkan diri kali ya. 22 enggak 23 Januari. Tahun baru ya. Tahun baru kemarin. Iya. Baru kemarin.
Terus ceritanya gimana? Ya gue gedek lah sama anak-anak. Dibubarin lo yang bubarin. Bubar, Awalnya iya. mau vakum ya. Ya, Ah. tadi bukan awalnya vakum, ditawarin vakum. Ditawarin vakum. Oke. Tuh, terus gua tolak ide itu. Oke. Udah bubar aja, nggak usah pakai vakum. Ya udah, bubar. Bubar. Setelah 26 tahun lo membubarkan diri. Bubar. Itu emang bener gua bubarin. Banyak orang bilang kan gimmick mamang nih, gimmick gua nih. Iya, iya. Enggak, emang bener gua bubarin. Karena lo udah merasa Banyak drama-dramanya gitu, gue gedek udah Iya. tua drama-drama gitu Mas. biasa lah Iya. di band. Buat tendangnya udah bubar aja. Ah, Nah kan itu emang lagi proses pengerjaan album. ya. Lagi proses pengerjaan album itu. Album 85. Iya udah tinggal yang masuk tuh sebenarnya trompet trombon gue sama keyboard lah gitu ya. Sebenarnya udah beres tuh. Layar belakang keyboard. Nah jadi mungkin yang biayain itu gedek juga sebenarnya sama gue gitu kan, biayain. Nih tapi nggak apa-apa diceritain ini kita. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Kita tiba-tiba abis ini, Hadi ngomong gini di teriak gini. Iya nggak, dia ya pastilah dia udah ngeluarin uang sekian Ya, gitu ya. kan, terus gue tiba-tiba pengen bubarin diri aja. Ya. Tapi dia bagusnya dia nggak frontal ngadepin gue. Kalau frontal pasti dia nggak gue cuekin lah gitu. Ya. Udah tiba-tiba gue ada ide untuk sisa lagu itu gimana ya? Nah, Apa gue buat solo gitu, langsung ditentang tuh ide solo itu ditentang sama Kentang sama Agi. Agak enak aja lo. Nah, si Kentang, maksudnya sekarang sekali jalan lagi. jalan lagi. Lo kalian jalan lagi dengan personil. Tadinya belum. Tadinya belum, tapi ini sekarang yang kalian ngeluarin Poster Cafe ini tinggal Akhirnya jalan lagi. jalan lagi. Hadi, Kentang, sama Anggi. Anggi, Mhm. bertiga. Jadi kalian yang lain additional. Additional. Ada sana. Oke. Nah, kalian baru rilis satu lagu ini Poster. Sudah. Sebenarnya 2 sih kemarin sebelum bubar tuh. Oh, Baru Sejauh Bintang. Baru bintang. Sejauh Bintang. Jadi pas itu sebelum bubar. Iya, sebelum bubar. Dengan formasi baru ini berarti Poster Cafe ini yang. Iya, Poster Cafe. Terus lo ngapain ngajak gua, setan? begini. Ada nih ya? Di pikiran gue tuh Poster Cafe. Awal-awal kan gue inget sama lo di Poster Cafe gitu Di kan. zaman kita dulu lah. Sebenarnya bukan lu juga yang gue ajak, Taba juga sebenarnya gue WhatsApp, cuman lu fast respon, Taba slow respon. Jadi ya udah gitu. Ya, Lu. dan informasi Taba lagi nggak bisa hadir malam ini untuk partnerin gue di Slammers Radio. Nah, sebenarnya gue punya konsep bedah jantung ya, dokter ya punya program tuh bedah jantung. Tapi kemarin gue ketemu sama kolektor poster-poster pamflet zaman Poster Cafe kan. Nah itu di episode kemarin. Nah gue akhirnya kepikiran gue pernah bikin kan dulu pas lagi pandemi Slammers Radio ini. Akhirnya coba yuk jalanin lagi, gue coba running lagi lah gitu program ini. Terus di studio klip semuanya udah jalan? Belum video klipnya belum. Launching juga belum. Launching Kan belum. baru seminggu kali ya ini. Ada ya. seminggu sih. Iya, baru seminggu. Nah sekarang apa rasanya sih lo ngeband 26 tahun? Bener 26? Lo dihitung Iya, bener? 26. Dari tahun 96? Dari tahun 96 berarti lo masuk Gunadarma setahun 95? Setahun, ya, Berikutnya setahun udah jadi setelah, sekali? iya. Pas sekelas itu. Iya, Iya. itu sekali udah ada tuh Udah ya? ada. Yang lo ngedret-ngedretin rambut gue itu udah ada. Udah sekali tuh? Udah. Gue riset kalian sering bangun banget di Moods Day. Oh, Moods Mayday. Moods Mayday, yes. Moods Mayday, iya. Sering banget ya kalian Iya, jadi? iya. Ya berapa kali lah. Kau- Yang barengan sama lu tuh terakhir. Iya, Yang lu reunian. di Nah, iya. ya Synchronized Fest. Iya. Moods Bukan. Mayday Moods pernah. Mayday, iya, Moods iya, Mayday pernah. Tuh, reunian kayak Synchronize ya. Iya, Synchronized. Tapi Moods Moods Mayday pernah gua. Nah. Karena lembu anak Vespa, gua anak Vespa juga, Iya. jadi itu diajak. Yang masih lu nyambung turun lah. kalau nggak salah dari panggung. Iya, gua naik di Vespa. Iya, gua Nah, lo bawa. sebenarnya kalau lo melihatnya apa hubungannya Vespa sama ska? Karena anak ska itu banyak yang pakai Vespa. Dari mods sebenarnya tuh. Aha. Mods ya kan pada pakai Vespa. Iya. Ya mereka jadi saling mempengaruhi lah, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Zaman itu mods sama kebetulan lagi banyak orang-orang dari Jamaika yang ke Inggris itu pada imigran. Jadi anak ska tuh tangannya pasti bau 2 tak, bau oli samping. Oh samping. Kalian semua.
Tapi lu, gue melihat kalian jatuh bangun, total udah berapa album? 3 sama ini nih kayak yang mau dikerjain. 3 album, 26 tahun. 6 tahun. Enak gak sih jadi musisi underground? Tahu gitu gue tetap jalanin gue dulu, profesi gue dulu tuh model. Apaan? Model. Udah anjing. Tahu gitu daripada ngeband gue mendingan jadi model. Udah om. Nah, lu kenal Hadi itu dari Awalnya Cawang? SMA dia. Awalnya gue nonton sekali. Lu nonton sekali? Nonton sekali, gue punya band dulu, ada Piskang gitu kan. Sudah poster. Poster. Poster terus ngeliat sekali ini, ini band kok yang pogoin itu mohak semua gitu. Nah, udah Kalau di pangko gue mah. iya. Terus tertarik dari situnya, ngikut setiap kali main tuh ngikut datang lah nonton gitu kan. Udah sampai akhirnya kenal sama Hadi gitu kan. Terus ini juga yang ngajakin akhirnya, basisnya itu kan hijrah emang pindah ya. Rehab lah. Oke. Rehab. Ya udah ditodong sama Hadi ya dari 98 itu. 98 baru bergabung di sekali. Iya, SMA. Dia anak SMA dia dulu. Masih SMA. Dan paling muda waktu. Nah, lu melihat gue melihat Hadi kan ini bener model lah ya. Model. Jadi dalam arti di sosial medianya dia tampil dengan rambutnya, lu selalu tampil beda lah. Tampil beda dari dulu, dari zaman dulu ya. Dari zaman kita kuliah tuh memang dulu ke kampus yang berantakan tuh antara Iep sama Hadi gitu, sama Jack bertigaan tuh, entah itu under substance atau emang kelakuannya caur gitu. Jadi 3 orang ini paling hancur gitu. Jadi memang pengen tampil, pengen beda gitu ya. Anak, lu melihatnya gimana sih Hadi as a frontman sekali gitu? Sosok sih om, sosok yang maksudnya, di poster itu ya mungkin dulu di lagi ramenya ska gitu kan. Yang jazznya itu dengan attitude-nya yang beda ini ya anak-anak sekali gitu kan, terutama ini. Ya gitu. Rusuh gitu kan. Terus ya terakhir juga ketangkep sama ini kan ada fotonya waktu itu ada rekam digital lah istilahnya gitu kan. Digital. Yang main bandnya siapa, tiba-tiba dia ke foto ada di atas panggung gitu kan. Dan akhirnya ya udah bisa ditebak nih gitu, pasti kelakuannya. Biangnya ini gitu. Pada zaman dulu biangnya ini gitu di poster itu. Iyalah. Jadi kalau manggung itu kita datang nih ngilang. Semua disamperin, enggak tahu kemana kita ketemu. Memang dia sukanya muter-muter, aneh banget. Nongkrong sini Sasino, sana sini nongkrong. Jadi ketemunya pas giliran dipanggil sekali. Ya Hadi baru nongkrong terakhir, dari mana nggak tahu lah gitu. Akhirnya ya begitu dari dulu. Uniknya lagi, Hadi ini adalah seorang guru Yoda, bukan apa? Aikido. Ban hitam. Iya, dan 2. Iya. Aikido. Gue ngeliat ini kok dia ngapain sih katanya gue sabem. Bilangnya apa sih? Sensei. Lu memang dari dulu itu? Itu awal-awal gue baru sembuh lah. Oke. Gue harus banyak gerak kan, biar pikiran nggak kemana-mana. Gimana caranya nih? Dari sakit? Narkoba. Oh oke. Jadi tiru. Ya akhirnya ya udahlah gue ini tahun 2000 itu 2009 lah gue baru. Oke, lo mulai Aikido. Udah lanjut. Terus lo jadi sensei sekarang. Iya. Itu ngajar di daerah Bulungan. Selain vokalis ska, vokalis band ska yang ternama sekali, dia juga seorang sensei Aikido. Anak-anak murid lo tahu? Apa tuh? Lo vokalis ska? Iya Tahu. Gurunya juga tahu om, gurunya. Senseinya. Lo sekarang main musik apa sih yang lo cari ini? Nah, fun aja sih. Fun. Iya. Fun. Iya, abis gimana ya? Udah kecebur, ya udahlah. Sekarang ya, menurut gue manggung itu kan candu ya. Iya. Main musik tuh candu, latihan, Bang. ketemu band lo tuh candu, lebih jahat dari narkoba sih menurut gue. Lo kalau latihan yuk, ayo bisa dong, nyari waktu gitu lo harus bela-belain waktu, ngeluarin uang malah, nyewa studio, terus belum ngulik. Jadu-janan. Nah itu apa sih yang lo dapat dari ngeband?
ngeband ya rasanya. Lo kalau kan apa ya? Benar tadi, maksudnya kalau awal kan ya sekarang ini ya, pas kemarin setelah istilahnya bubar nih gitu kan. Terus ya kesininya lagi udah nggak pengen kayak yang sebelumnya, yang maksudnya kita harus konsep begini begitu segala macam. Ya memang itu ada gitu kan, cuman lebih ke yang kayak sekarang nih contoh dari mulai Separuh Bintang terus Poster Cafe gitu kan. Nah itu kan per single kita keluarin, jadi kayak misalkan kita lagi pengen yang apa namanya musik kayak gini, kita bentuk, kita ciptain, ya keluar aja langsung gitu loh. Jadi nggak usah nunggu yang untuk harus album dulu dan nggak pengen lama-lama gitu. Funnya gitu loh gitu. Funnya sekali ya gitu. Yang istilahnya kita juga orang juga kan gini. Kemarin waktu yang kita bubar ya Om yang gitu kan, dan itu posisinya banyak yang gua di kontranya lebih banyak banget di Japri gua. Iyalah, sekali udah punya fanbase, udah punya komunitas yang pengikut kalian gitu, bakal patah hati lah mendengar. Ada beberapa band pula tuh nggak ngasih, lu ya nggak boleh bubar gitu. Gua waktu pas gua mau keluar dari Club 80s, ada yang nanya sama gua, lo mau bisnis tambang? Hah? Enggak. Kalau lo mau bisnis tambang biar lo kaya raya, boleh. Tapi kalau misalnya lo nggak mau ngapa-ngapain, nggak boleh. Gua nggak boleh keluar dari Club. Ya tapi memang segitu kadang-kadang kalau misalnya orang udah ini band nih, udah menyukai band gitu ya, segitunya lah pasti gua aja denger, hah sekali bubar. Tapi menyenangkannya kalian balik lagi lah dengan Poster Cafe. Iya, gue inget omongan lo tuh di poster, ngapain sih lu lagi bubar lagu-lagu. Lagu-lagu. Nah lo apa yang lo bikin lo main musik gitu, menyenangkan buat lo main musik? Pelepasan energi gua sih. Iya, gua kan ya kalau nggak ngapa-ngapain kita mumet juga gitu kan, akhirnya bikin lah lagu buat pelepasan gue ya. Nggak. Apa yang lu cari? Selama ini sih kepuasan sih. Puasan, ya, senangan aja ya? Kepuasan sendiri. Kadang-kadang kalau selesai satu lagu, kayak habis bangun apa gitu gua. Padahal mah cuman nulis dan ngejer-ngejer, tapi itu perasaannya kayak gitu. Ya, dia juga musisi yang mendengarkan berbagai macam musik lah ya. Gua lihat sosial medianya Hadi, itu ada dia tiba-tiba waktu malam nyanyi, ngeposting dia nyanyi lagu, tiba-tiba lagu Could you be love? Dari reggae sampai tiba-tiba lagu Shania Twain apa cewek-cewek vokal-vokalis cewek lah anjing SOB orang gila gilanya gak hilang. Yang lo inget nih dari zaman Poster? Paling gue inget gue disuruh ngedance pas chapter 69 manggung. Itu paling gue inget, bangsat banget gue disuruh ke atas, udah lu nari-nari. Oh iya. Beberapa orang inget itu loh. Iya. Pas ngomong sama gue, lu kan dulu ini dancernya chapter 69. Aku inget aja gue gitu. Jadi zaman dulu itu karena gue pernah nonton Jane's Addiction. Ya, nonton Jane's Addiction. Jadi terus ada dancer, jadi setiap dia perform tuh ada dancer. Iya. Terus gue kepikiran habis itu ngeliat British band, gue lupa tuh yang selalu ada dancernya. Terus ada band ska juga yang ada dancernya, dia kerjaannya joget doang. Madness ada. Nah, jadi pikiran wah kita mesti punya, dan gue punya sosok yang tepat untuk ini. Pakai jas gitu? Enggak. Jadi kalau misalnya ketemu di acara ada Hadi, wah di dancer chapter gitu. Jadi memang untuk ngebawa. Kalau sekarang ada istilahnya ternyata. Oh ada. Apaan tuh? Crowd control. Oh. Crowd control. Jadi ini band main atau musisi main. Jadi dia yang crowd control. Jogetnya begini loh. Jadi dia yang mengkontrol. Koordinasi ya. Koordinasi. Jadi ada patokannya, dance seperti ini loh. Dan di Metas itu juga gue melihat ya, dia joget ska kayak gini loh. Di part ini begini loh gitu. Jadi kayak ada panduannya gitu. Jadi orang mudah. Dan gue kepikiran pada saat itu ya lucu juga nih chapter punya dancer gitu. Tapi itu sebuah konsep yang gue sekarang lagi gue terapin di Dr. Yep ya. Gue punya ada Dr. Nyamuk. Itu dia memang crowd controlnya Dr. Yep. Cuma ya belum kejadian dapat panggung gede untuk dia dance gitu. Soalnya di album yang di single gue yang pasti berlalu itu kan gue memang udah
create dance sequence. Iya. Oh, Itu iya. cakep tuh. Ya, itu lagi pandemi gila-gilaan gue Iya. jadi musisi yang tetap terus berkarya di saat orang-orang lagi berpikir untuk hidup. Lo kemarin pandemi merubah hidup lo? Berumah. Lo? Sama aja sih gua. Lo sama aja Di rumah aja. di rumah aja, tapi nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah ya, cuman nggak bisa kemana-mana aja. Ya, tapi Doang nggak ada sih. nggak. Oh, oke. Gue cukup berubah soalnya. Kena mental health issue di bagian. Iya, jadi lebih produktif aja sih gua. Berikutnya next gig ada mau akan datang? Itu gua mau mikirin launching sih ya. Sama mau ada satu band yang ngajakin gua showcase. Siapa? Gue sebutin nggak namanya. Sebutin aja lah. Rizka ngajakin, ada Oke. band Rizka juga. Rizka. Dia mau keluar album. Gimana kalau misalnya gua ajakin yang cross genre? Deal. Kaget gua anjing. Dia berdiri lagi, kayak mau dipukulin. Deal, udah deal. Kalian gua ngerilis single juga, terus gua ini akan ketemu sama The Portrait Band. Dia juga lagi habis ngerilis single juga. Akbar, Oh iya. Oh, Akbar Superclad. Iya, iya. Yang nanti. Oh iya Nanti. nanti. Yang nanti. Nah itu kepikiran, yuk bikin showcase yuk, kita bikin showcase band-band tahun 90-an. Ya, gue sebagai dokternya artis baru lah. Gue kan baru keluar sebagai proyek solo ini kan. Tapi kan muka lama. Next apa nih? Lo mau rilis single lagi atau video klip? Iya, kayaknya gue udah mulai mau ngerjain lagi. Nah, Cuman lagi bingung milih yang mana nih gitu. Ada banyak pilihan kan. Mau yang mana dulu? Ya Yang masih silang pendapat lah. Gue mau Silang yang ini, pendapat. dia mau yang ini. justru itu nikmatnya main band itu tuh, Iya. silang pendapatnya Iya. sebenarnya. Berat. Yes, good luck Kentang. Siap, Om. Sama Hadi. siap Dokter Yip juga ya. Amin. Biar Terima kasih banyak ya udah datang ke Slammers Radio. Thank you. Mudah-mudahan terrealisasi buat bikin showcase Dr. Yep bareng Mas Kalim, kita ngajak The Portrait. Amin. Terus juga Om Taba juga kalau misalnya mau ikutan Festival Air. boleh Oh, nggak, Mbak? Ya, Ikut ya, Mbak. dia yang kita buka, dia main terakhir. Iya, boleh. Jadi Boleh. iyalah, secara dia lebih Kita tua. beri. Dia tahun berapa? 92, 91. Gua nonton Taba pertama di ini malah Menteng tuh stadion. Gua dari zaman dia SMA. Iya. Sampai SMA tuh gua lihat Festival Air main. Buset. Band keren itu. Orang gila. Baiklah, terima kasih sekali lagi, Tang, Ya. Adi, sukses buat singlenya. Yes. Ketemu lagi, terima kasih udah datang ke Slammers Radio. Baiklah teman-teman, sampai di sini Slammers Radio episode kali ini. Mudah-mudahan kalian terus berkarya, Amin. terus Amin. tidak bubar. Udah. Dan musik tuh candu. Ya, terus stay tune di channelnya Dr. Yep, Slammers Radio, Dr. Yep alias Clifton Ropics, mohon pamit. Terima kasih. Bye. Bye.